Selamat pagi lagi semuanya. Salam sehat. Semoga Anda bisa mengikuti kuliah-kuliah daring ini tetap dengan stamina yang 100 watt gitu. 100% gitu ya. Nah, saya sudah share screen ya. Saya mulai dengan beberapa catatan tentang kelengkapan yang kemarin mungkin dibahasnya singkat sekali. Ini saya cuma mencuplik aja di buku tuh ada ini loh gitu ya. Jadi maksud saya sekaligus mengingatkan juga bahwa materi itu dari buku dan Anda harus membaca bukunya gitu ya. Jadi kuliah ini tidak mungkin mengulas apa yang ada di buku seluruhnya gitu ya. Jadi saya memilih tadi, dan kalau memang tidak ikut diujikan nantinya saya sebutkan. Tapi kalau uh, tidak saya sebutkan artinya ikut gitu ya. Jadi misalnya ini tentang ruang fungsi CAB, seperti halnya Rn yang uh, biasanya dilengkapi dengan metrik Euclid, tapi di Rn kita juga mengenal ada metrik lainnya. Nah, CAB itu juga dapat dilengkapi dengan metrik lain. Metrik standarnya metrik supremum, tapi kita bisa melengkapinya juga dengan metrik L1. Apa itu metrik L1? Ini gitu ya rumusnya. Nah, cuma dengan metrik ini kelengkapannya jadi eh, gugur gitu ya. Tidak lagi lengkap. Kalau gitu buat apa metrik ini? Ya ada keperluannya tersendiri. Demikian juga nanti metrik L2 ya. Metrik L2 tuh nanti integralnya dari fungsi itu gitu ya. Dan ini kemudian di dipangkatkan setengah. Nah, dengan metrik ini tidak lengkap juga. Terus buat apa? Buat geometrinya. Ini struktur geometrinya bagus kalau pakai metrik L2 gitu ya. Geometrinya bagus. Kita bisa berbicara ortogonalitas, sudut, dan lain-lain. Gitu ya. Terus nggak lengkapnya gimana? Gampang, kita lengkapi aja. Jadi nanti uh, ada konsep kelengkapan gitu ya. Hmm, oke. Ini hal lain. Jadi kalau kelengkapan tuh nanti ya si CAB ini dilengkapi aja gitu ya. Dilengkapi di uh, dilengkapi gitu ya. Seperti halnya seperti Q menjadi R gitu ya. Dilengkapi menjadi R. Konsepnya barisan Cauchy, kelas ekuivalen dan seterusnya gitu ya. Nah, itu catatan pertama. Catatan kedua ini uh, hubungan antara lengkap dan himpunan tutup itu ini nih, himpunan A dari ruang yang sudah tahu lengkap, A lengkap lagi kalau dia tutup gitu ya. Makanya kemarin kita ini tidak lengkap gitu ya. Ini tidak lengkap nih. M ini tidak lengkap. Karena selang buka 01 ini tidak tutup di R gitu ya. Tidak tutup di R. Kalau sebagai ruang metrik dia sendiri nanti tutup, tapi sebagai subhimpunan atau himpunan bagian dari R dia bukan himpunan yang tutup gitu ya. Jadi kalimat ini menegaskan kapan subruang itu lengkap. Subruang itu lengkap kalau sebagai subhimpunan dia merupakan himpunan tutup gitu ya.
Begitu. Oke, itu tambahan catatan. Sekedar mengingatkan aja di buku tuh ada bacaan, ada pembahasan yang lain yang tidak sempat disinggung di kuliah yang lalu. Tapi ke depan kalau tidak sempat saya singgung bukan berarti tidak dibahas, tidak diujikan, kecuali saya katakan bagian itu tidak termasuk bahan ujian, gitu ya. Tapi kalau kelengkapan masuk bahan ujian, gitu. Oke, di akhir kuliah ini akan ada soal-soal latihan, Anda bisa perhatikan nanti ya. Fungsi kontinu di ruang metrik itu pokok bahasan kita hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa slide. Sekali lagi ini sebagai rangkumannya ya. Nah, objek kita fungsi dari M ke N dengan M dan N ruang metrik dengan metrik yang mungkin berbeda gitu ya. Ya, mungkin saya akan pakai yang M dilengkapi dengan metrik DM, yang ini dilengkapi dengan metrik DN gitu ya. Tapi bila tidak diperlukan, tidak terlalu penting gitu ya, karena toh kita nggak tahu juga rumusnya apa ya, kita tidak perlu menyebut metriknya gitu ya. Oke, kalau kita punya himpunan A di M, peta dari A di bawah F adalah himpunan FA yang sama dengan himpunan Fx untuk X anggota A gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan ini tentunya merupakan himpunan bagian dari N. Lalu fungsi F itu bersifat pada atau onto apabila peta dari M sama dengan N. Gitu ya. Nah, lalu ada konsep prapeta juga. Jika B himpunan bagian dari N, prapeta dari B di bawah F adalah himpunan. Ini notasinya seperti inverse, tapi itu bukan inverse ya. Ini bukan inverse. Notasinya mirip dengan inverse, tapi bukan inverse. Jadi prapeta dari B adalah himpunan X anggota M. Ya, nggak saya tulis, tapi konteksnya jelas. X-nya anggota M. Sedemikian sehingga Fx anggota B. Gitu ya. Nah, konsep yang akan kita soroti dalam subbab ini antara lain kekontinuan. Nah, di subbab ini ada juga yang lain, nanti saya akan putuskan yang lain tuh ikut apa tidak ya. Kita lihat nanti. Kekontinuan ini tentu konsep mendasar yang harus Anda pahami di ruang metrik. Kontinu pada M apabila ini pakai atau ya. Jadi artinya salah satu di antara tiga ini dapat dipakai sebagai kriteria kekontinuan. Yang pertama, tentu ini mirip dengan definisi kekontinuan yang kita kenal di R, ya. Hanya sekarang ini pakai metrik. Jadi untuk setiap X0 anggota M, ya ini karena ini artinya pada M ini artinya di setiap titik ya. Jadi untuk setiap X0 anggota M, dan kemudian M bilangan asli, terdapat N bilangan asli, sedemikian sehingga nah ini jika X ke X0 itu cukup dekat, jadi jaraknya kurang dari 1/N, maka Fx ke Fx0 jaraknya akan kurang dari 1/N, gitu ya. Jadi epsilon deltanya 1/M dan 1/N di sini. Atau kalimat kedua itu menggunakan barisan. Jadi ini kita kenal dengan kriteria barisan lah gitu ya. Untuk setiap barisan di M, jika Xn konvergen di M, maka Fxk konvergen di N.
Jadi yang ini di N, itu di N. Nah, ada catatan di sini pada pernyataan kedua ini, kalau diketahui XK-nya konvergen ke X0, maka Fx mestilah konvergen ke Fx0. Ini mestilah ini artinya eh, ini tuh implikasi. Ini eh, dapat dibuktikan. Jadi bukan bagian dari hipotesis, tapi dapat dibuktikan gitu ya. Pak, Sebagai itu ya, harusnya FXK ya, Pak? iya iya Pak. Betul, betul FXK. Makasih ya. FXK. Jadi dapat dibuktikan sebagai berikut ya. Jadi eh, misal sebetulnya ini ada di buku sih. Jadi misal XK konvergen ke X0. Uh, jadi dua diketahui ya, dua diketahui. Maka FXK konvergen, tapi belum tahu kemana. Belum tahu kemana. Nah, klaimnya FXK konvergen ke FX0. Gitu. Caranya gimana? Tinjau, ini caranya tricky ya, caranya tricky. Tinjau barisan ini. Barisan X1, X0, X2, X0. Jadi X0-nya diselipkan gitu. X3, X0, seterusnya. Nah, barisan ini kan konvergen. Barisan ini kan konvergen ke mana? Ke X0 juga kan? Nah, akibatnya eh, barisan nilai fungsinya itu punya dua subbarisan. Kalau saya tinjau yang indeksnya ganjil, ya, kalau saya tinjau yang indeksnya ganjil, jadi ini sebagai subbarisan dia konvergen. Konvergen. Oke, jadi saya hanya melihat yang ganjil saja. Ganjil dari barisan yang baru ini ya. Jadi 1, 3, 5 itu artinya X1, X2, X3 kan. Suku ke-1, ke-3, ke-5 itu justru X1, X2, X3. Di sini pun nanti Fx1, Fx3, Fx5. Nah, kalau saya tinjau yang genap, barisannya adalah Fx0 saja konstan. Dan dia konvergen. Nah, dua subbarisan dari subbarisan yang konvergen mestilah konvergen ke limit yang sama. Nah, kalau gitu ya ini mesti ke Fx0. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Saya nggak punya ruang lagi untuk menulis, jadi bagian terakhir itu saya singkat seperti itu. Tapi ini saya kira jelas ya. Nah, kriteria ketiga itu pakai kriteria topologi ini. Jadi ini kalau ini kriteria barisan, ya, ini uh, kriteria himpunan buka gitu ya. Ya, saya sebut kriteria topologi aja. Karena kemarin kita membahas topologi pada Rn tuh ya dimulai dengan konsep himpunan buka gitu ya. Nah, untuk setiap himpunan buka BDN, prapetanya juga merupakan himpunan buka. Itu kriterianya. Nah, teorema 931 ini mengukuhkan bahwa ketiga pernyataan tadi itu ekuivalen. Makanya dapat dipakai sebagai salah satu di antara ketiga itu dapat dipakai sebagai kriteria kekontinuan. Karena ekuivalen ya. Yang pertama jelas definisi sebetulnya, tapi yang kedua dan ketiga itu ekuivalen dengan yang pertama itu. Jadi boleh dipakai sebagai syarat
atau kriteria kekontinuan juga. Saya hanya buktikan satu saja di sini, yang lainnya Anda pelajari dari buku ya. Jadi misal satu berlaku dan B himpunan buka di N. Oke, akan dibuktikan prapetannya buka. Nah, untuk membuktikan suatu himpunan buka itu apa? Ambil anggota himpunan itu, gitu ya. Lalu kita harus mencari suatu lingkungan buka, suatu lingkungan buka atau lebih spesifik suatu bola buka yang berpusat di X0 yang masih termuat dalam himpunan itu, gitu ya. Tujuan kita itu. Tapi kita mampir dulu, definisi X0 anggota prapeta apa? Berarti Fx0-nya anggota B, gitu kan? Kalau Fx0 anggota B, nah sekarang kita sudah berada di B nih. Tadi diasumsikan B-nya buka. Maka kita dapat memilih R, dalam hal ini bayangkan R-nya sama dengan 1/M, sedemikian sehingga Recording in progress. Bola berjari-jari 1/M itu berpusat di Fx0, termuat di B. Oke, itu karena B buka. Nah, menurut satu itu kan untuk setiap epsilon terdapat delta, gitu ya. Dalam hal ini epsilonnya 1/M. Menurut satu terdapat N sedemikian sehingga jika jarak X ke X0 kurang dari 1/M, maka jarak Fx ke Fx0 kurang dari 1/M. Nah, setara dengan itu sama saja dengan kalau X-nya berada di dalam radius 1/N dari X0, jadi itu sama aja dengan X anggota bola berjari-jari 1/N berpusat di X0, maka Fx ada di dalam bola yang berpusat di Fx0 berjari-jari 1/M. Tapi si bola ini subset B. Nah, ini udah saya tulis, tetapi gitu ya. Jadi saya nggak perlu tulis ini. Tetapi bola tersebut ada di B. Berarti semua X yang berada di sini akan berada di B. Itu sama aja dengan menyatakan bahwa si bola itu, yang berada di B adalah Fx-nya. Itu berarti, jadi di sini X anggota gitu. Akibatnya. Berarti bola tersebut subset dari prapeta B. Jelas ya? Jadi kita telah membuktikan untuk setiap X0 anggota prapeta B ada suatu bola yang berpusat di X0 sedemikian sehingga bola itu masih di prapeta B. Selesai. Gitu. Jadi ini sebetulnya bukti yang hanya memanfaatkan definisi saja ya, tidak ada trik sebetulnya kalau yang ini. Nah, berikutnya pembahasan kita akan fokus pada sifat fungsi kontinu pada domain kompak. Kalau M kompak dan F fungsi dari M ke N kontinu, maka F kontinu seragam. Teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Heine-Borel. Idenya adalah sebagai berikut. Saya jelaskan idenya aja ya. Idenya adalah sebagai berikut. Jadi dia kontinu, artinya kontinu di setiap titik ya, kontinu di setiap titik itu kita ambil untuk setiap X anggota M,
nanti kan akan terdapat jari-jari itu ya, Rx gitu ya, positif, sedemikian sehingga kalau Y anggota BRX, salah ya, salah, ini ya, saya pilih M bilangan asli, mungkin untuk setiap juga. Nggak rapih ya, maaf, nggak rapih. Saya nggak suka kalau ada coret-coretan. Untuk setiap M bilangan asli terdapat nanti N, tapi N-nya bergantung pada X, mungkin N aja ya, bilangan asli juga, tentunya N bergantung pada M juga, sedemikian sehingga apa, kalau Y berjarak kurang dari 1/n, sebenarnya jika ini maka jarak, nah ini tentu saja jarak di M, ini jarak di metrik N, Fy ke Fx kurang dari 1/m gitu ya. Nah ini M-nya tetap, sekarang bayangkan M-nya tetap, N-nya yang berubah-ubah. Tapi dari sini kita bisa, kita mau membuktikan continuous seragam ya. Kita mau membuktikan continuous seragam. Kita tuh ingin mencari apa? Mencari N yang seragam. Ini dari sini bisakah diperoleh satu N yang sama untuk semua X gitu loh. Kalau berhasil maka selesai bukti kita ya. Paham nggak, Gabriel? Masih bingung, Pak. Kenapa masih bingungnya? Gimana masih bingungnya? Mungkin harus coret-coret sendiri. Bukan, ya ini paham nggak permasalahannya? Kalau ini kan titik demi titik nih. Oh, kalau itu ya paham sih. Ya, lalu paham nggak kenapa kita ingin mencari ini? Kan arti seragam. Ya, kalau continue seragam, nanti ini kan delta dia. Ya, deltanya ini berbeda-beda. Kalau ada delta yang sama, itu continue seragam kan? Gitu. Nah, sekarang si M ini untuk setiap titik tuh ada delta, untuk tiap titik ada delta gitu ya. Beda-beda ya. Nah, M ini atau bola-bola itu kalau digabungkan, bola-bola yang seper NX ini kalau dihimpun, ini merupakan cover buka untuk M. Nah, lalu M-nya kompak. Selanjutnya tinggal gunakan apa?
sifat Heine Borel. Jadi ini idenya ya. Selengkapnya tentu Anda baca detailnya di buku ya. Oke? Oke, Gabriel? Oke, Pak. Berikutnya saya tidak sabar untuk menyalin kalimat ini dari buku, jadi saya crop apa yang ada di buku asli. Misalkan f fungsi dari M ke R, jadi di sini domainnya M, ruang metrik, tapi range-nya R, himpunan bilangan real. Misalkan fungsi ini continue dan M-nya juga kompak di sini, seperti teorema tadi. Maka, sebetulnya teorema-teorema yang sedang dibahas ini tuh berlaku di R dan sudah dibahas di R. Kalau di Bartel, Anda lihat lagi buku Bartel, pembahasannya itu urutannya kurang lebih sama. Judulnya fungsi kontinu pada selang. Ya, pada selang AB. AB-nya tutup gitu. Nah, di situ interval AB itu sebetulnya merupakan himpunan kompak. Lalu apa yang terjadi kalau F-nya kontinu pada interval AB, maka kekontinuannya merupakan kekontinuan seragam. Begitu. Itu yang tadi teorema 93.2 ya. Nah, sekarang teorema 9.3.3 ini adalah teorema yang menyatakan kalau fungsinya kontinu pada himpunan kompak, maka maksimum dan minimum itu fungsi tersebut mencapai maksimum dan minimum gitu ya. Di sini dibunyikannya maka supremum dan infimumnya tercapai gitu ya. Dan tentunya ketika supremum tercapai, nilai supremum itu menjadi nilai maksimum. Nilai infimum tercapai, nilai infimum itu menjadi nilai minimum. Jadi kontinuan pada himpunan kompak itu berakibat ketercapaian supremum dan infimum gitu ya. Oke. Saya tidak berusaha untuk menulis ulang, jadi saya tampilkan buktinya di sini. Untuk supremum, pilih barisan fxn yang konvergen ke supremum. Definisi supremum itu begitu kan ya. Jadi yang namanya supremum mungkin ilustrasinya di sini ini supremum dikurangi sedikit ada titik yang atau nilai yang berada di antara supremum dan supremum minus 1/1 lah, katakan minus 1. Dikurangi setengah, ada lagi. Dikurangi 1/3, ada lagi. Nah, jadi fxn-nya dikonstruksi seperti itu. Termasuk kalau Tahiga sebetulnya bisa juga gitu ya. Kalau Tahiga tentunya lebih besar dari 1.000.000 ada, lebih besar dari 10 juta ada, lebih besar dari 100 juta ada. Jadi kita bisa mulai dari 1.000.000 gitu ya, lalu kali 10, kali 10 dan seterusnya. Nah, menurut kekompakan M, lagi-lagi seperti tadi, kita dapat, oh ya sekarang pakai kriteria barisan. Kalau tadi pakai kriteria Heine-Borel, ini pakai kriteria barisan. Ada subbarisan yang konvergen ke X0. Katakan ke X0 gitu ya. Subbarisan yang konvergen, katakan limitnya sama dengan X0. Kekontinuan berakibat ini.
Oke? Nah, tentu saja si limitnya itu di sini eh, ini sama dengan limit fxn ini, tentu saja dia sama dengan supremum gitu ya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Halo, saya penyiar radio yang nggak tahu pendengarnya sedang ngapain. Oke, nggak apa-apa. Asik. Teorema berikutnya, eh, kalau fungsinya dari interval AB, petanya nanti interval CD gitu kira-kira. Gitu. Kalau sekarang peta dari himpunan kompak di bawah suatu fungsi kontinu merupakan himpunan kompak juga. Mohon maaf dari tadi suara saya kecil mungkin ya, Gabriel? Enggak, Pak. Masih, Pak. Oke. Headset saya mikrofonnya ke atas ternyata. Barusan saya turunkan. Ya, ini saya copas dari buku daripada karena waktu yang terbatas itu ya, daripada nanti saya muter-muter. Misalkan A kompak, untuk membuktikan FA kompak, nah ini kita pakai definisi kompak ya, untuk setiap barisan terdapat subbarisan yang konvergen ke titik di himpunan itu. Nah, tapi barisan titik di A itu terkait dengan barisan di A. Oke, jadi kita ambil prapetanya, itu merupakan barisan di A. Ya, kalau ada beberapa XK yang mungkin ya kita pilih aja. Itu tidak penting gitu ya. Jadi itu keterangan dalam kurung ini. Kalau ada lebih dari satu kandidat, ya karena mungkin seperti itu, 2-1 gitu, ya nggak apa-apa, pilih salah satu aja. Pilih salah satu XK gitu ya. Kalau ini FXK, salah satu sebagai FXK. Kekompakan A nanti akan ada subbarisan. Lalu kekontinuan F ini mesti konvergen. Yang mestilah ada di FA gitu ya. Begitu. Oke, jadi buktinya sebetulnya gitu-gitu aja. Jadi tinggal kadang pakai Henne-Borel, kadang pakai definisi kekompakan yang melibatkan barisan dan eksistensi subbarisan yang konvergen. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini yang terakhir di subbab ini, prinsip pemetaan kontraktif. Nah, mungkin ini pengetahuan baru buat Anda, mungkin juga Anda sudah kenal, syukur kalau sudah kenal. Kalau tidak, apa itu pemetaan kontraktif? Fungsi f dari M ke M, jadi ini M yang sama ya, M ke M. Dikatakan kontraktif apabila terdapat bilangan lebih kecil daripada 1, tentunya ini positif, sedemikian sehingga berlaku ini. Jadi kontraktif itu menciut gitu ya, jaraknya mengecil dengan faktor pengecilan R kurang dari 1 gitu ya. Dan ini berlaku untuk setiap X dan Y anggota M. Nah, prinsip pemetaan kontraktif berbunyi sebagai berikut. Misalkan M lengkap sekarang, bukan kompak. Dan si F-nya
kontraktif dari M ke M. Maka terdapat sebuah titik tetap X0. Apa itu? Oke, itu artinya Fx0 itu sama dengan X0 lagi. Ya, itu yang disebut titik tetap. Jadi dipetakan ke F oleh F ke X0 lagi gitu ya. Dan si X0-nya ini diperoleh sebagai limit dari barisan peta dari titik sembarang yang dipetakan lagi oleh F berulang-ulang ya. Jadi bayangkan gini. Bayangkan saya punya X. X ini dipetakan oleh F ke Fx. Ya, M-nya entah apa. Ini dipetakan lagi oleh F, ini yang disebut F2, bukan artinya pangkat, ke F2X. Tapi dia kemudian menciut ya, jadi kemudian berikutnya dipetakan lagi ke F3. Nah, limitnya itu X0 adalah suatu titik yang kalau dipetakan lagi oleh F akan ke dirinya sendiri, tidak ke titik lain lagi. Ilustrasinya mungkin agak sulit kalau dilanjutkan, tapi Anda punya intuisi apa yang terjadi kalau F dikenakan pada titik-titik barisan ini secara iteratif. Dan kemudian ini adalah hampiran ya, ini hampiran sebagai hampiran. Jadi Fnx di sini sebagai hampiran untuk X0. Karena si Fnx dan X0 itu jaraknya kecil itu. C kali R pangkat N. Bayangkan R-nya setengah pangkat N kan kecil gitu ya. Saya tidak punya cukup waktu untuk membuktikan ini, tapi yang terjadi buktinya adalah, jadi buktinya misalkan, ya ini konstruktif. Jadi misal X anggota M, kemudian kok saya warna merah terus ini, mohon maaf. Kemudian tinjau barisan Fx, Fx, ini yang kemudian disebut dengan F pangkat 2 itu ya. Jadi F pangkat 2 di dalam hal ini bukan pangkat sih, mohon maaf. Tapi komposisi ya. Komposisi. Jadi F3X dan seterusnya. Jadi di sini saya tulis ya, di sini F2 itu sama dengan F komposisi F ya. Dan seterusnya ya. Ya, lalu sebagai contoh saya berikan di sini, catat bahwa misalnya F2 ke Fx. Ya. Nah, ini lebih kecil dari R. Anda perhatikan hipotesis ini yang saya beri kotak biru sekarang. Ya, di atas. Ini lebih kecil dari R kali D apa? Dfx ke X. Ya.
Jadi X dan Y-nya dalam hal ini X dan Fx gitu kan. Nah, kalau ini konstan, maka konstan itu dikali R, yang berikutnya nanti Anda tinjau itu akan lebih kecil dari R kuadrat kali dfx x. Duh, mohon maaf, udah di sudut. Dan seterusnya. Jadi Anda akan punya barisan yang jarak satu titik ke titik berikutnya itu lebih kecil dari R pangkat N kali suatu konstanta. Konstantanya itu dfx ya. Yang awal ini berapa ini menentukan nih. Ini sebutlah, anggaplah ini A gitu ya. Maka yang berikutnya itu kurang dari R kali A. Yang berikutnya lagi kurang dari R kuadrat kali A dan seterusnya. Nah, barisan ini Cauchy. Kalau Cauchy dia konvergen. Anda bisa elaborasi langkah-langkah berikutnya ya. Ini soal latihan bab 7 dan bab 9 yang sudah saya pilihkan. Ini sekali lagi ini bukan cuma 6 soal ini yang harus Anda coba ya. Tetapi paling tidak Anda coba 3 soal dari bab 7, 3 soal dari bab 9. Sekali lagi soal-soal lainnya di buku tuh banyak. Anda lihat-lihat juga, coba yang menurut Anda bisa Anda serang, Anda coba, Anda taklukkan soal itu gitu ya. Anda sudah mahasiswa magister yang punya arah tujuan sendiri ya. Kalau Anda mau sukses ya Anda harus belajar sekeras yang Anda perlukan ya. Jadi Anda yang tahu porsi sebanyak apa Anda harus berlatih ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Saya masih punya 1 menit. Oke. Sampai minggu depan.